Hai, jumpa lagi dengan saya, Sianaria. Di video pembelajaran kali ini kita akan membedah jurnal mengenai definisi operasional dari variabel penelitian. Ya, ini adalah lanjutan dari video membuat mendefinisikan ya variabel operasional. Nah, agar kita lebih mahir, kita akan mencoba membedah dua jurnal dan saya minta teman-teman membahasnya ya, memberikan komentar terhadap jurnal yang akan kita bedah sebentar lagi ya. Jadi teman-teman memahami supaya tadi apa yang sudah kita pelajari mengenai abstraksi dari variabel operasional itu bisa didefinisikan secara operasional dan juga variabel-variabel ini sudah sesuai gitu ya dengan apa yang sudah kita teliti. Artinya yang kita harapkan dari hasil penelitian kita itu setidaknya sudah mendekati nilainya. Ya, hasilnya juga sudah boleh dikatakan hampir sesuai gitu ya dengan apa yang kita inginkan. Oke, kita akan belajar membedah jurnal. Saya akan memberikan contoh ya dari jurnal ini, apakah variabel-variabel yang ada di dalamnya itu memiliki keterkaitan ya. Contohnya Saya mau kasih seperti contoh ini. mengenai ini pengaruh iman dan penderitaan menurut Filipi 1 ayat 29 terhadap pertumbuhan iman jemaat di Betani Kristus Sabta Benjing. Ya, kita mau lihat. Kita mau membedah. Sudah bisa lihat semua? Bisa, Bu. Sudah. Ya. Kita coba download PDF-nya. Ya, jadi ini pengajaran iman dan penderitaan. Ini faktor variabel X-nya pengajaran iman, yang kedua penderitaan. Jadi kalau kita sudah menderita sebagai karunia, berarti kita punya pertumbuhan iman. Ya, setuju tidak kan itu kan? Itu dulu betul nggak ketika teman-teman baca Setuju. Ya. Setuju. Setuju? Ya, setuju. Ini kan Setuju. kita bicara dari sisi akademis ya, bahwa ada pertumbuhan iman kalau orang itu mendapatkan pengajaran iman dan juga menderita, ya berarti ada pertumbuhan. Ini menurut penelitian ini, kita lihat hasilnya seperti apa. Oke, kita ketemu kepada jurnal ini ya. Kadang ini ya. Kalau kita lihat jurnalnya, kalau kita lihat apa namanya abstraksinya ya, ini kayaknya sih keren banget ini. Bertujuan menguji pengaruh iman dan penderitaan ya. Filipi ini nih karunia menderita ya terhadap pertumbuhan iman. Berarti ini variabel X, X1, ini variabel X2. Ya. Pertumbuhan iman jemaat terhadap Y. Ya. Alasannya karena rendahnya pertumbuhan iman jemaat akibat kurangnya pemahaman jemaat akan pengajaran iman dan penderitaan. Jadi itu iman itu bertumbuh karena tadi ada pengajaran iman dan harus menderita, seperti itu ya. Maksudnya tahan menderita mungkin ini ya. Oke. Tahan menderita. Kemudian dibuatlah sampel sebanyak 35 orang, sampelnya random, ya, acak gitu ya, jemaatnya macam-macam yang diambil, bukan dengan jemaat yang punya karakteristik tertentu. Pokoknya random aja. Ya, ternyata ini hasilnya bahwa sumbangan independen variabel tadi variabel X1, X2 ya, pengajaran iman dan penderitaan terhadap variabel Y tadi pertumbuhan itu sebesar 23%. Artinya pertumbuhan iman jemaat dan penderitaan jemaat itu hanya berpengaruh 23%. Sisanya berarti sisanya sekitar berapa? Taruhlah 76.
ya, taruhlah 76% itu adalah faktor-faktor lain. Dari abstraksi ini, teman-teman bisa melihat, kira-kira penelitian ini layak nggak? Ya, kasih komen. Kalau kita bicara metode, oke. Kita bicara metode, oke. Apapun hasilnya, no problemo. Tetapi kalau ketika kita bisa kualitas, Belum layak ya, Bu? belum layak, Pak. Masa kita hanya meneliti pertumbuhan iman jemaat yang 23% ini sih? Iya. Berarti kan ada hal lain ini 76% yang belum di ini. Berarti apa ini, Pak? Daftar pustakanya kurang banyak. Betul nggak? Iya. Pustakanya kurang banyak. Ini kan cuma 23%. Kecuali sampai 80% jemaat itu berpengaruh. Ya, kalau bicara berpengaruh, iya berpengaruh, memang hanya 23% berpengaruh, ada nilainya 23%. Tapi apakah itu tadi ya menjawab pertumbuhan iman jemaat di sini? Indikatornya kurang banyak. Betul nggak? Iya. Karena indikatornya tadi pengaruh iman dan penderitaan. Jangan-jangan ketika dia menjabarkan apa itu indikator pengajaran iman dan apa itu indikator penderitaan, bisa saja kalimatnya salah sehingga jemaat bisa salah menjawab. Ya, jadi toolsnya, kita bicara toolsnya mungkin nggak valid. Toolsnya. Yuk kita bedah di dalam. Ininya mau banyak nih ya, referensinya banyak. Ya, referensinya banyak nih. With Christ, Motive in Paul Talk, apa ini? Tafsiran surat Filipi, banyak. Kita buka PDF-nya. Doi Crusoe, abstrak. Mana ya PDF-nya? Oh ini PDF Indonesia. Lalu kalau model penelitian seperti ini, Bu, bisa kita pakai acuan nggak untuk? Itu Pak, kalau kita bicara metode, oke Pak. Ya, saya. Iya, no problem, boleh. Boleh nggak boleh. Yang 5% juga boleh. Tapi apa ya? Terus sumbangsinya Gregetnya apa? nggak ada ya, Bu? Iya, sumbangsinya apa Pak? Hanya menemukan 23%. Iya. Kan berarti apa namanya? Pustakanya kurang banyak gitu loh, Pak. Kan kita mencari yang minimal 50% lah mempengaruhi pertumbuhan iman jemaat. Apa itu? Ya. Nah, di sini nanti kita lihat ya. Kalau ini kan secara statistik ya. Jadi dia kuantitatif bla 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 bla. Pendahuluannya, iman adalah iman proses melalui harus menderita, perubahan dari dalam keluar. Ya, penderitaan. Jadi dia bicara mengenai penderitaan. Penderitaan, pertumbuhan iman. Pengajaran iman. Jadi kalau kita pengajaran imannya bagus dan pengajaran tentang penderitaan, ya konsepnya nih ya, ya teman-teman setuju enggak gitu bahwa itu mempengaruhi pertumbuhan iman? Ya, dari judul ini kan teman-teman setuju enggak sih gitu? Pengajaran tentang iman dan penderitaan itu ada pengaruhnya terhadap pertumbuhan iman. Iya pasti ada. Tapi seberapa besar? Dan ternyata kan hanya 20%. Ya, sisanya faktor-faktor lain.
Nah, itu yang kita mau gali. Ininya kurang banyak kata saya ini, latar belakangnya. Karena di latar belakang dia nggak ada apa namanya mengacu kepada penelitian-penelitian yang pernah dibaca. Kayaknya nggak ada ininya ya, nggak ada jurnalnya. Oh, ini jurnal. Oh, penggiliran teolika. The Wheatgrass in Motif in Paul Talk, itu doang. Apalagi nih jurnalnya? Iya, jurnalnya cuma satu. Jurnalnya cuma satu, mungkin saja di pendahuluan dia nggak cerita gitu loh. Bahwa harusnya kan dia cerita bahwa menurut jurnal ini, ya, bahwa pertumbuhan iman jemaat itu banyak dipengaruhi oleh pengajaran iman dan penderitaan. Sehingga tertarik gitu. Oh, cukup itu dua hal ya untuk pertumbuhan iman jemaat, kan begitu, betul nggak? Kalau kita kupas secara akademis kan begitu. Oh, gampang ya ternyata pertumbuhan iman. Pokoknya ngajarin aja tentang iman dan ngajarin aja bagaimana menderita. Barangkali ketika dia membuat variabel operasional tentang penderitaan, seperti apa konsep penderitaan? Kan nggak diceritain juga di sini. Penderitaan memang berlawanan. Apa itu penderitaan? Apa itu pertumbuhan iman? Variabelnya nggak dijelaskan, gitu ya. Kalau metode penelitiannya oke lah, bla 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 bla, nanti teman-teman baca ini ya. Ini caranya oke ya. Ini tadi karakteristik jemaatnya dari sampling randomnya ini dari ini ya, tamu, kolektan, pendoa syafaat, jemaat biasa, ya. Nah ini uji normalitas, ya uji. Kalau dibilang berpengaruh, iya berpengaruh. Pembahasan ya bahwa itu berpengaruh, iya berpengaruh. Kesimpulannya, kita lihat langsung kesimpulannya. Diterimanya hipotesis bahwa ada pengaruh iman. Iya, memang ada. Ya, nilainya sekian, R square-nya ya, ini sekian. Semakin sering diberikan pengajaran iman dan penderitaan, maka semakin tinggi pula pertumbuhan iman jemaat. Setuju? Setuju. Memang ada hasilnya, ada pengaruh. Semakin sering ya pasti semakin bagus gitu. Ya, itu kenyataan. Tapi apakah menaikkan persentase ini? Kira-kira menaikkan nggak? Sumbangan efektif ini ya pengajaran iman, penderitaan terhadap pertumbuhan iman 23%. Sisanya adalah faktor-faktor lain. Nah, berarti apa ini yang nilainya sekian? Harusnya di next penelitian berikutnya akan dicari faktor-faktor lain yang mempengaruhi pertumbuhan iman. Bahkan ini penting. Setuju ya? Oke, ada mau komen silahkan, yuk. Ini sih pendapat saya. Kalau model penelitian seperti ini terus kita kembangkan kembali dengan memasukkan beberapa lagi Variabel, boleh variabel Pak? yang hasilnya Ya. lebih besar, Boleh. bisa ya Bu? Bapak misalnya ngambil ini. Nah, tadi kan yang tadi saya jabarkan kan, Bapak tambahin aja. Mau 3 lagi, mau 4 lagi, boleh. Tapi Bapak berdasarkan jurnal-jurnal yang sudah ada penelitian sebelumnya. Bahwa dari penelitian tadi, ada terhadap iman pengajaran ini 23%, ya penelitian sebelumnya. Itu namanya studi review ya. Oh, Kemudian ada yang lain tentang pertumbuhan faktor-faktor yang berpengaruh pertumbuhan iman adalah ini. Kan seperti itu. Kemudian Bapak, oh kalau saya
ya, ada yang menyebutnya begini, saya maunya yang ini nih. Jadi dari enak Pak baca penelitian seperti itu tuh enak. Kalau asal kata saya mohon maaf ya, kalau asal membuat seperti itu sih, ya Bapak pasti ada lah pengaruhnya ada. Gitu. Saya coba membandingkan dengan penelitian kalau secara ini ya, manajemen. Pengaruh marketing X ya terhadap keputusan pembelian. Ini kelihatannya cuman sederhana ya. Marketing mix terhadap keputusan pembelian. Ini faktor X, ini faktor Y. Tapi marketing mix itu terdiri dari 4P, dari harga, price, ya, produknya, place-nya, place-nya itu tempatnya ya, tempatnya, kemudian promosi. Ini kan sebenarnya sederhana ya kalau kita lihat ya. Pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian. Keputusan pembeliannya apa? Mobil. Kebetulan tipe G di Surabaya. Riset ini menganalisis ya pengaruh marketing mix ya oke terhadap 100 konsumen ya. Hasilnya adalah kan risetnya show ini tadi 4P yang tadi marketing mix itu 4 variabel. Marketing mix. Itu ada product place, harga tadi promosi ya terhadap keputusan pembelian. Ya. Dan faktor yang sangat mempengaruhi adalah produk ternyata. Ya. Kayak tadi antara pengajaran iman dengan penderitaan. Mana faktor yang paling besar? Ya kan? Kalau ini faktor yang paling besar adalah ini tadi di sisi tentang produk bahwa orang memilih membeli mobil Toyota Avanza itu ya karena produknya ya kualitas produknya lebih banyak mengenai itu walaupun tetap saja tadi 4-nya. Oke, bla 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 bla. Ini cerita tentang secara makroekonomi ya. Kemudian ini ada mobil loh, yang ada mobil MPV. Kemudian menurut Kotler ya supaya apa tadi? Ini tadi dasarnya ada bahwa keputusan pembelian itu dipengaruhi oleh ini tadi 4P marketing mix. Ya ada dasarnya gitu. Jadi ketika apa tadi meneliti ya alasannya apa? Karena alasannya apa ketemu bahwa mau mencari analisa pengaruh marketing mix terhadap keputusan pembelian. Dasarnya dari apa? Ini dari ada teori ini teori Kotler nih ahli marketing. Ya. Bahwa marketing mix kalau penjualan mau bagus itu harus mencampurkan antara bagaimana strategi produk, harga, tempat dan promosi itu harus ya disetting secara bagus supaya orang membeli. Nah, itu sudah teori yang sudah sangat terkenal. Nah, tujuan penelitiannya mengetahui elemen ya, meliputi tadi 4P itu, kemudian mencari mana yang paling besar ya tinjauan pustakanya. Nah, kalau sekuler ya, kalau marketing itu biasanya di sini ya. Kemudian bikinlah ini yang namanya kerangka berpikir. Bahwa marketing mix terdiri dari ini, kemudian kita akan mencari hubungannya, pengaruhnya terhadap keputusan pembelian. Enak nggak kalau teman-teman dapat begini bacanya? Enak ya? Ya, ini cara berpikirnya nih bahwa tahapan konsumen sebelum itu tadi ngomongin marketing mix satu teorinya, kemudian teori mengenai apa itu keputusan pembelian. Ya, ternyata keputusan pembelian adalah menurut Kotler ya ahli marketing ya, seperti ini bla bla bla. Saya mau clear all dulu ini. Kemudian kita lihat hasilnya. Ya, hipotesisnya tadi
Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian, harga, berpengaruh lokasi, dan promosi. Biasanya satu lagi, H1, H2, H3, dan H4 berpengaruh secara bersama-sama. Seperti itu. Ini dia sampai segitu aja. Ini metode penelitiannya, jenisnya, kita bisa populasinya, teknik pengambilan sampelnya, sumber data, definisi. Nah, definisi operasional variabel. Variabel eksogen, ya. Variabel independennya adalah marketing mix. Marketing mix itu terdiri dari, itu cerita lagi ya, terdiri dari produk. Apa itu harga produk? Nah, ini adalah pertanyaan. Variabelnya, variabel operasionalnya kemudian menjadi pertanyaan. Apakah menurut Anda Toyota Avanza tipe G memiliki kualitas mesin yang terjamin? Kemudian kita misalnya menjawab, dikasih jawaban setuju, tidak setuju, misalnya ya, skala Likert ragu-ragu, sangat setuju, sangat tidak setuju, ragu-ragu, setuju, sangat setuju, gitu kan? Ini pertanyaannya, bahwa Toyota Avanza memberi potongan harga, ini kalau bicara harga, ini kalau bicara lokasi. Ya, promosi adalah Toyota Avanza selalu memberikan promo menarik di setiap gerainya, di setiap dealernya. Saya setuju atau tidak? Ya. Nah, kemudian indikatornya, ini indikator X tadi, eksogen, ini yang endogennya. Ya, yang terikatnya adalah tadi keputusan pembelian bahwa saya membeli Toyota ini karena mampu menjawab kebutuhan dan keinginan saya. Setuju atau sesuai? Nah, itu ya. Saya membeli karena mendapatkan pertimbangan dari teman. Ya, saya mendapatkan layanan. Statistik uji reliabilitas, analisis regresi berganda. Nanti kita lihat hasil penelitian dan ini ya. Seluruh item ya, reliabilitas, asumsi klasik, multikoliner, uji ini, SPSS ya. Terus nah, hasilnya nih. Nih ya, bahwa jika dilihat L-square-nya ya, bahwa keputusan pembelian Toyota Avanza di Surabaya sebesar berapa? 76%, sedangkan 23% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian. Menurut teman-teman bagaimana ini? Ini kebalik nih. Enak nggak kalau dapat penelitian begini? Lebih bisa diterima. Iya. Jadi 23% itu hal lain lah kenapa orang membeli Avanza di luar tadi. Iya. Harga, promosi, kualitas produk gitu ya. Tempatnya, place itu tempatnya di luar. Nah, kemudian bla 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 bla. Ternyata yang paling besar adalah tadi kualitas produk ya, harganya tadi kan dibilang kualitas produk. Ya ini nomor ini 3 dari keempat variabel tersebut, produk variabel yang paling signifikan atau paling dominan adalah kualitas produk, gitu ya. Sudah sarannya dengan promosi, tolong promosinya digedein. Ya, misalnya untuk ini perusahaan instansi meningkatkan penjualan sebaiknya berhubungan dengan instansi ya supaya membeli Avanza yang paling tinggi, G paling tinggi ya. Untuk penelitian berdiri diharapkan untuk tidak menggunakan variabel keputusan pembelian karena kan penilaian indikator keputusan pembelian tidak dapat diukur dengan pasti, misalnya seperti ini. Nah, ini enak nih, dia akan melihat dari datanya ya, kemudian pasti dia ada ini. Nah, ini kan pengaruh keputusan, ya, ini pasti jurnal. Nah, seperti ini. Fungsi jurnal ini juga bagi pabrikan Jurnal itu bisa, arahan, Pak. ya bisa dijadikan patokan untuk pengembangan produk juga ya, Bu? Iya. Oh. Arahannya, Pak. Jurnal itu kan udah gambreng gitu. Ada yang kita bisa secara gratis ya, kita cari, ada yang kita harus berbayar.
Biasa untuk jurnal-jurnal tertentu, kadang misalnya kalau kita ke jurnal-jurnal di kampus suka harus masuk dengan login ya. Kalau kita bukan orang kampus itu ada yang nggak bisa masuk. Tapi kalau dari membedakan itu teman-teman, oh iya, karena Iya. bacaannya kurang banyak, itu doang. Betul. Pustakanya kurang banyak sehingga tadi ya indikatornya, variabelnya dari awal itu dia sudah terlalu kurang dalam gitu. Ketika kita baca abstraksinya aja kita udah langsung tahu. Kan penelitian kita nanti hasilnya kan diabstraksi supaya orang baca sumeri loh gitu. Apa sih yang menarik? Kan nggak mungkin setiap penelitian kita baca dari awal sampai akhir, enggak, diabstraksi itu kita baca langsung ketemu tujuannya apa, berarti tujuannya kan berarti rumusan masalah tuh. Kemudian metodenya apa, hasilnya apa, ada di situ. Sama sedikit mengenai latar belakang. Semakin banyak kita membaca jurnal, semakin teman-teman jadi kaya. Jadi maksudnya Bu, maaf, dengan kita jurnal itu fungsinya buat kita untuk membantu kita ya. Jadi kita diarahkan contohnya seperti ini, gitu ya maksudnya. Iya, Bu? iya. Karena kita ini bukan orang pertama yang meneliti. Ingat, kita bukan orang pertama yang meneliti. Banyak orang yang sudah meneliti mengenai pertumbuhan iman. Terus kalau yang kedua Bu, kan itu kan contohnya nih, ini sama nih, intinya sama kan, tujuan penelitiannya intinya kalau ditanya tujuannya sama gitu. Sama. Nah, apakah kita boleh kan itu kan beda tempat saja kan, karena seperti ruang lingkupnya kan berbeda kan Bu. Iya. Paling mungkin tujuannya sama karena sesuai dengan judul itu kan Bu. Nah, pertanyaan saya, jadi kan itu di dalamnya kan kayak ada angkat-angkat, kalau itu kualitatif, kalau tergantung kuantitatifnya. Kalau itu ada kita persamaan itu nggak termasuk plagiarisme Bu. Contohnya nih kayak angkat tadi kuantitatif dengan metode kuantitatif dengan kualitatif. Terus banyak yang sama gitu. Kayak tadi kan seperti angkat-angkat tadi Bu yang tentang, supaya kita tidak sama, makanya di penelitian sebelumnya kita membuat matrik. Kemudian apa sih bedanya kita dengan penelitian sebelumnya apa? Oh gitu. Berarti kita harus ada perbedaan ya Bu. Harus. Perbedaan. Kalau tadinya kita tujuannya supaya anak-anak ditanamkan peduli dengan sampah. Sudah ada sebelumnya pasti. Apa yang belum ada? Apa yang membedakan kita dengan penelitian sebelumnya apa? Gitu. Itu kan sudah banyak orang yang meneliti mengenai sampah. Pasti, hanya kita belum ketemu jurnalnya saja. Gitu. Kurang baca. Iya benar. Kurang jauh mainnya. Iya, mainnya cuma di seputar soal Bu. Itu doang sebenarnya. Apa? Iya benar. Kurang mainnya kurang jauh. Kurang luas. Kurang jauh. Orang yang mainnya kurang jauh kan pandangannya sempit. Iya. Kurang tahu pengetahuannya kurang banyak, benar. Iya. Dan omongannya paling besar kan? Iya, kalau udah banyak pengetahuannya ya. Udah banyak jalan-jalannya. Kalau udah banyak jalan-jalannya diam dia. Kenapa? Aduh, saya baru sedikit soalnya jalan-jalannya gitu. Oh, jadi dia lebih rendah hati jadinya ya. Iya. karena dia tahu ada yang lebih banyak tahu. Iya, ya kan? Karena ada yang lebih baik, ada yang lebih banyak dari saya gitu. Oh gitu, malu saya ceritanya gitu. Tapi kalau orang yang baru tahu dunia kan ceritanya panjang. Bila video ini menarik dan berguna untuk Anda, silakan subscribe buat yang belum subscribe, berikan like dan komennya, serta mainkan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi. Inilah channel memasak, kuliah ekonomi, skripsi tesis, dan juga motivasi. Sampai jumpa di video berikutnya.